Perkenalkan, nama saya Putra Jaya Silitonga dengan NIM D1C1014. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian ekonomi teknik. Yang pertama soalnya yaitu A meminjam uang kepada B sebesar 5 juta rupiah dengan tingkat bunga modal 2% per bulan selama 5 bulan. Jika bunga dihitung dengan modal sederhana, berapa jumlah pinjaman yang harus dikembalikan? Penyelesaiannya yaitu diketahui P yaitu 5 juta rupiah, I yaitu 2% per bulan sama dengan 0,02 dan N 5 bulan, di mana P yaitu nilai sekarang dan I sebagai tingkat bunga dan N jumlah periode. Ini dapat dikerjakan dengan rumus P dikali I dikali N, yang dimana P-nya 5 juta rupiah dikali 0,02 dikali 5 sama dengan 500.000 rupiah. Jumlah yang harus dikembalikan yaitu P ditambah I sama dengan 5 juta rupiah ditambah 500.000 sama dengan 5.500.000 rupiah. Maka pinjaman yang harus dikembalikan yaitu 5.500.000 rupiah. Lanjut soal nomor 2, yaitu Anda meminjam 1 juta rupiah dalam rekening tabungan dengan pembayaran bunga majemuk 10% per tahun. Berapa yang Anda peroleh dalam 5 tahun? Penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 1 juta rupiah, I-nya 10% per tahun sama dengan 0,10 dan N-nya 5 tahun. Ini dapat dikerjakan dengan rumus P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Dengan 1 juta itu P-nya dan 1 ditambah 0,10 itu I-nya dan dipangkatkan 5. Maka didapatkan hasil 1.610.510. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu pimpinan Anda memberitahu bahwa 5 tahun lagi akan mendapat bonus sebesar 30 juta rupiah. Berapa uang akan diterima jika bonus tersebut diberikan sekarang? Diketahui tingkat bunga sebesar 15%. Penyelesaiannya dengan F sama dengan 30 juta rupiah, I-nya 15% sama dengan 0,15 dan N-nya 5 tahun. Dapat dikerjakan dengan rumus P sama dengan F per 1 ditambah I pangkat N. F-nya sama dengan 30 juta rupiah per 1 ditambah 15 pangkat 5. 30 juta dibagi 2,0,11357 sama dengan 14.915.000 rupiah. Maka uang yang akan diterima jika bonus tersebut diberikan sekarang yaitu 14.915.000 rupiah. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu seorang ayah akan menyimpan sejumlah uang di bank dengan maksud agar anaknya dapat mengambil uang sejumlah 50.000 rupiah setiap bulan selama 6 bulan. Berapa jumlah uang yang harus disimpan pada saat itu jika tingkat bunga modal yang berlaku 2% per bulan? Penyelesaiannya diketahui A 50.000 rupiah, I-nya 2% sama dengan 0,02 dan N-nya 6 bulan. Ini dapat dikerjakan dengan rumus P sama dengan A dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I pangkat minus N dibagi I. Maka P-nya sama dengan dapat A 50.000 rupiah dalam kurung 1 dikurang 1,02 pangkat minus 6 per 0,02. 1,02 pangkat minus 6 pada tabel didapat hasil 0,88849, maka P-nya sama dengan 50.000 rupiah dikali 5,5755. Maka didapat hasil 278,775. Soal nomor 5, yaitu berapa besarnya angsuran tetap setiap akhir tahun jika seorang menginginkan dapat mengambil uang simpanannya sejumlah 500.000 rupiah pada akhir tahun kelima jika tingkat bunga modal yang berlaku 12% per tahun. Penyelesaiannya itu diketahui F-nya sama dengan 500.000 rupiah, I-nya 12% sama dengan 0,12, N-nya 5 tahun. Maka rumusnya yaitu A sama dengan F dalam kurung I per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. A sama dengan F-nya 500.000 rupiah dalam kurung I-nya tadi 0,12 per 1,12 pangkat 5 dikurang 1. 1,12 pangkat 5 didapat 1,7623. Maka A-nya sama dengan 500.000 rupiah dikali 0,15743 didapat hasil 78.715. Maka besar angsurannya yaitu 78.715.000 rupiah per tahun.
Selanjutnya soal nomor 6, yaitu satu proyek pendirian pabrik mempunyai data sebagai berikut. Investasi awal 6 miliar rupiah, likuidasi akhir 3 miliar rupiah, penerimaan tahunan 6 miliar rupiah, pengeluaran tahunan 5 miliar rupiah dengan masa operasi 15 tahun. Jika MARR 20%, apakah proyek pendirian pabrik tersebut layak ekonomis? Berdasarkan soal, hitunglah IRR, NPV, dan nisbah B per C. Penyelesaian IRR-nya itu dengan I 10%, di mana P per A, 10%, 15 didapat hasil 7,606, P per F dengan 10%, 15 didapat hasil 0,239. Maka penjumlahannya dengan NPV 10% yaitu minus 6 miliar ditambah 1 miliar rupiah dikali 7,606 ditambah 3 miliar rupiah dikali 0,239. Maka NPV 10% didapat hasil positif 2 miliar 323 ribu rupiah. Percobaan I sama dengan 20% yaitu NPV 20% didapat minus 1 miliar 130 juta 300. Interpolasi IRR yaitu I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dalam kurung I2 dikurang I1. I1-nya 10 ditambah NPV1 yaitu 2,323 per NPV1-nya 2.323 dikurang NPV2-nya minus 1,131 juta, 5 dalam kurung I-nya 2, I2-nya 20 dan I1-nya 10. Dengan penjumlahannya yaitu 10 ditambah 2000 dikurang 323 per 3000,454,5 dikali 10. Maka IRR-nya itu didapat 16,7%. Selanjutnya yaitu penghitungan NPV. NPV sama dengan minus 6 miliar ditambah dalam kurung 1 miliar dibagi A, 20%, 15 ditambah 3 miliar per NF, 20% per N. Dari tabel bunga didapat P per A 20%, 15 itu dapat hasil 4,675, sedangkan P per F 20%, 15 didapat hasil 0,0645. Maka perhitungannya yaitu NPV sama dengan minus 6 miliar ditambah 1 miliar dikali 4,675 ditambah 3 miliar dikali 0,0645. Maka didapat hasil yaitu minus 1 miliar 130 juta 300. Karena NPV kurang dari 0, maka proyek ini tidak layak. Selanjutnya perhitungan nisbah B per C. Ini dapat rumusnya yaitu B per C sama dengan PV benefit per PV cost, yang dimana PV benefit sama dengan 1 miliar rupiah dikali 4,675 ditambah 3 miliar rupiah dikali 0,0645. Maka didapat hasil 4 miliar 869 juta 700 ribu. Selanjutnya PV cost sama dengan 6 miliar. B per C sama dengan 4 miliar 869 juta 700 ribu dibagi dengan 6 miliar rupiah, maka didapat hasil 0,81. Maka karena B per C kurang dari 1, maka proyek ini tidak layak. Selanjutnya soal terakhir yaitu PT DEF memerlukan suatu jenis mesin produksi dengan spesifikasi teknis tertentu. Ada dua alternatif mesin X dan Y yang memenuhi persyaratan dengan data transaksi sebagai berikut. Transaksi harga awal pada mesin X yaitu 500 juta rupiah, pada mesin Y yaitu 600 juta rupiah. Harga akhir pada mesin X yaitu 300 juta rupiah, dengan mesin Y 200 juta rupiah. Biaya tahunan pada mesin X 70 juta rupiah dan mesin Y-nya 50 juta rupiah.
dengan masa pakai pada mesin X 12 tahun dan mesin Y 6 tahun. Bila MARR 25% per tahun, mesin mana yang sebaiknya digunakan? Penyelesaiannya yaitu pada mesin X dengan rumus EWC sama dengan dalam kurung P dikurang S dalam kurung A per P I N ditambah S kali I ditambah biaya tahunan. Dari tabel didapat 25% A per P, 25%, 12 didapat hasil 0,2584. Perhitungan EWCX yaitu 500 juta dikurang 300 juta dikali 0,2584 ditambah 300 juta dikali 0,25 ditambah 70 juta. Itu didapat hasil 200 juta dikali 0,2584 ditambah 75 juta ditambah 70 juta. Maka didapat hasil keseluruhannya itu 196.680.000 rupiah. Pada mesin Y didapat dari tabel yaitu 25% dalam kurung A per P, 25%, 6 didapat hasil 0,3388. EWC pada Y yaitu perhitungannya 600 juta dikurang 200 juta dikali 0,3388 ditambah 200 juta dikali 0,25 ditambah 50 juta. Maka didapat hasil 400 juta dikali 0,3388 ditambah 50 juta ditambah 50 juta. Maka hasil keseluruhannya itu 235.520.000 rupiah. Maka mesin yang sebaiknya digunakan yaitu mesin X karena memiliki nilai ekuivalen yang lebih rendah yaitu senilai 196.680.000 rupiah. Sekian pemaparan tugas ekotek saya ucapkan terima kasih.